Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Baik, untuk pertemuan kita hari ini akan kita bahas tentang kewilayahan. Jadi, seperti pernah saya uraikan sebelumnya, bahwa dalam studi transportasi itu harus memiliki wilayah yang jelas. Nah, wilayah yang seperti apa? Bagaimana cara membuatnya? Itu akan kita bahas sekarang. Baik, saya akan share screen, perhatikan dengan baik, dicatat apa yang perlu di situ, dan nanti setelah ini nanti kita juga bisa adakan tanya jawab untuk pendalaman. Baik, saya share dulu ya. Sudah terlihat? Siap, sudah, Pak. Oke. Siap, sudah. Jadi judulnya materi ini adalah pembuatan zona transportasi. Ya, inilah yang saya maksud dengan wilayah. Jadi dalam wilayah studi ini disebut dengan zona transportasi. Bagaimana cara membuat zona transportasi? Bisa dilihat di sini ada sketsa area penelitian, di mana ini adalah batas terluar dari area penelitian yang disebut dengan kordon luar. Untuk isi dari kordon luar itu seperti gambar ini, bersumber dari Pak Oviar Tamin tahun 99, daerah kajian sederhana dan definisinya. Nah, ini adalah kordon luarnya tadi. Kemudian di dalamnya itu ada internal zone atau zona internal. Jadi dibagi-bagi di dalamnya. Kemudian tiap zona, perhatikan itu ada segitiga. Notasi-notasi seperti ini harus diperhatikan ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah sentroid. Nah, ya, jadi pusat zona. Tentang pusat zona itu bisa berbagai macam yang diambil. Contohnya ini dia mengambil dekat dengan persimpangan. Jadi ini adalah node ya. Ini node, kemudian diambil dekat persimpangan. Ini pusat zonanya. Ada juga yang diambil dia mungkin pas tengah-tengah seperti ini ya. Pas tengah-tengah bisa juga. Nah, nanti centroid zone atau pusat zona ini akan menjadi wakil asal tujuan perjalanan, titik-titik asal tujuan perjalanan. Dan kemudian ada ruas jalan, tampak di sini antar node. Kalau node itu adalah persimpangan atau bisa dikatakan simpul. Ya. Dan kemudian ini dari zona menuju simpang terdekat ada istilahnya adalah penghubung pusat zona. Seperti ini ya. Ya. Ini adalah batas zonanya. Lalu ini dikatakan gateway, gerbang, ya, di mana biasanya nanti di sini dilakukan TC untuk kordon luar atau traffic counting, ya. Nah, kemudian dalam posisi area penelitian, anggaplah ini jalan rayanya ya, ini jalan rayanya, maka ada zona internal, ada juga zona eksternal. Zona eksternal itu mengikuti jalan yang keluar dari dalam zona. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini berarti ada dua zona eksternal. Kalau ada jaringan jalan yang membelah seperti ini, berarti ada lagi tambahan dua zona eksternal. Berarti ada 4 zona eksternal. Nah, inilah pemahaman sangat penting untuk menerapkan mana yang di luar, zona yang di luar
area penelitian dan yang di dalam area penelitian. Ada pernyataan dari penelitian atau bukunya Pak Oviar Tamin tahun 99. Jadi kalau umumnya, gampangnya gitu ya, batas administrasi digunakan untuk batas zona. Jadi kita bicara yang zona internal. Ya. Di dalam zona internal, anggaplah ini misalnya kabupaten gitu ya, maka di dalamnya ada kecamatan, ada juga desa. Nah, itu adalah administrasi. Nah, batas administrasi ini tidak apa-apa digunakan sebagai batas zona. Dengan alasan memudahkan pengumpulan data. Karena di negara kita itu basis pengumpulan data itu masih dalam wilayah administrasi. Tapi ada permasalahan di mana intinya adalah desa itu ukurannya tidak sama. Bisa ukuran luasnya beda-beda, bisa juga kandungannya berbeda-beda, yaitu jumlah penduduk berbeda. Luas daerah terbangun berbeda juga. Sehingga dapat dikatakan akan terjadi variasi yang demikian ekstrim gitu ya. Nah, padahal dalam membuat zona transportasi antar zona satu dengan zona yang lainnya itu diupayakan ada homogenitas. Homogenitas di variabel apa? Mari kita bahas nanti selanjutnya. Nah, jadi ya, ada beberapa catatan penting yang harus dipahami. Nah, intinya zona itu lebih banyak zona kecil. Gitu ya. Dengan zona itu kecil, maka lebih teliti dibanding berapa? Coba. Siapa yang tahu? Dalam matrik asal tujuan perjalanan, pada sel 11, 22, 33, 44 itu biasanya diisi angka berapa? Simpson, berapa Simpson? Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Biasanya diisi angka 0. Ya. Kenapa? Karena perjalanan internal zone yang berada di zona yang sama itu tidak tercatat di matrik asal tujuan perjalanan, alias dianggap tidak ada perjalanan. Nah, kalau zonanya itu besar banget, ya, maka pasti akan tercipta lebih banyak perjalanan di dalam zona itu. Nah, itu sayangnya perjalanan yang demikian banyak tidak tercatat. Dan paham ya penjelasan saya ya. Dan Ya, kemudian paham, Pak. berikutnya, untuk batas zona itu ada, bisa dikatakan boleh pakai batas sensus, batas administrasi, batas alami, atau dengan kajian yang terdahulu. Kemudian ukuran zona disesuaikan dengan kepadatan jaringan. Jadi memperhatikan jaringan jalannya, gitu ya. Biasanya zona makin besar memang kalau di pusat kota, karena jumlah penduduknya juga udah mulai sedikit ya. Nah, makin padat, zonanya makin kecil. Nah, berarti di sini ada isu tentang padat nih, ya. Kalau tadi dibilang pakai batas administrasi, sekarang ada isu kata padat. Padat apanya? Nah, itu ya. Nah, lanjutnya. Batas zona itu sesuai pengembangan tiap zona.
misalnya permukiman, industri, perkantoran gitu ya. Nah, di sini refernya mengacunya ke tata guna lahan. Nah, yang diharapkan homogenitas itu adalah tata guna lahannya homogen. Jadi kalau perumahan ya perumahan semua, komersial komersial semua, kan gitu kan? Namanya diupayakan sehomogen mungkin. Ini kata kuncinya dari ini. Perhatikan baik-baik. Yang berikutnya, batas zona sesuai batas daerah. Untuk pengumpulan data dan ukuran zona memperhatikan tingkat kemacetan dan daerah antara daerah yang lebih kecil dengan daerah yang tidak macet. Oke. Nah, tadi kita dapatkan kata variabelnya adalah zona yang berdasarkan tata guna lahan yang sehomogen mungkin. Di sini saya tulis versus zona berdasarkan variabel kepadatan penduduk karena tadi ada isu kepadatan ya. Mari kita bahas bersama. Homogenitas tata guna lahan ini mungkin nggak terjadi kalau di Indonesia ini. Menurut kalian gimana? Coba silakan dijawab pertanyaan saya oleh Elang. Coba Elang, mungkin nggak tata guna lahan tuh homogen kalau di Indonesia nih? Nggak mungkin, Pak. Coba mungkin Angga punya punya pendapat yang berbeda. Mungkin nggak tata guna lahan tuh homogen? Siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, Untuk tata silakan. guna lahan di Indonesia ini menurut saya mungkin saja homogen, Pak. Karena apa? Karena menurut saya setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, Pak. Contoh Tabanan, mungkin di Tabanan bisa dilihat untuk tata guna lahan sawahnya lebih luas, Pak. Dan pusat Kan untuk gitu. pemukiman Artinya atau suatu area itu tata guna lahannya tuh seimbang, sama, homogen. Azahra, kira-kira memungkinkan nggak itu terjadi di Indonesia? Ya, mungkin Pak, Jadi dengan alasan siapa? sebenarnya tidak mungkin, ya. Udah 3 orang jawab mungkin yang lain mungkin akan sama ya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Cobalah. Kalian tahu ruko, rumah toko, tahu tak? Di Siap, bawahnya tahu Pak. toko, di atasnya rumah. Dan itu paling banyak di Indonesia. Berarti dalam satu area terdapat 2 tata guna lahan. Tata guna lahan permukiman dan tata guna lahan komersial. Apakah itu merupakan cermin dari homogenitas? Menurut Jawab Alvin tidak Pak. bagaimana? Siap tidak Pak, karena itu campur Pak antara pemukiman sama Nah, itulah ya. Jadi dapat dikatakan pola di Indonesia ini tidak memungkinkan untuk tata guna lahan yang sehomogen. Mungkin itu sulit. Ya mungkin bisa. Tapi kalau dalam satu kota, di depan ini pabrik, di belakangnya udah rumah-rumah kok. Di depan pertokoan, sekolahan, persis di belakangnya udah rumah-rumah. Maka akan menjadi sangat sulit membatasi berdasarkan tata guna lahan. Nah, berdasarkan kondisi itulah, maka kita menggunakan variabel kepadatan penduduk. Berarti jumlah penduduk yang berada pada area tertentu. Bisa area terbangun, bisa area zona, gitu ya. Tergantung nanti variasi yang kita gunakan untuk analisis. Maka kepadatan penduduk akan lebih masuk akal, lebih memudahkan kita dalam membuat zona. Nih, contohnya nih, tata guna lahan. Kalau modelnya kayak gini enak. Ini perumahan homogen ya. Open space ini daerah kuning ini biasanya daerah komersial. Tapi masalahnya di sini daerah komersial, di sini udah rumah, warnanya udah coklat juga. Jadi satu area ini terbagi di sini coklat, di sini mungkin ada pendidikan, coklat itu perumahan ya. Kalau ada pendidikan, ada apa macam-macam. Jadi mix land use pola di Indonesia itu. Maka akan sangat sulit ya kita menentukan homogenitas dari variabel tata guna lahan. Lalu dengan memperhatikan sumber
dari Tamin tahun 2008 di edisi berikutnya. Syarat-syarat dalam pembagian dan penetapan zona memperhatikan kemerataan kepadatan penduduk. Nah, ini ya, kemerataan kepadatan penduduk. Jadi solusinya menggunakan variabel kepadatan penduduk. Untuk kepadatan penduduk berarti kita harus mengetahui batas wilayah administrasi dan lain sebagainya, kita gunakan untuk pemetaan pakai GeoGIS. Dan kemudian ini contohnya ya, saya buat sketsa batas wilayah administrasi desa kelurahan. Ada 20 nih. Ya, dari QGIS gitu kan ya. Dapatlah ini area-areanya. Dan kemudian ini tahapannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita harus memperoleh data kepadatan penduduk. Kemudian kita bikin grafik batangnya, lalu hitung rata-ratanya. Hitung pula standar deviasinya, kemudian bikin garis horizontal untuk min, lalu garis horizontal untuk min plus SD dan min SD. Nah, berdasarkan grafik ini nanti kita lakukan penyesuaian zona dan menghitung lagi standar deviasinya dan membandingkan nilai standar deviasinya. Nah, ini adalah tahapannya. Untuk ilustrasinya, biar lebih jelas saya sampaikan seperti ini. Ini adalah data, ini adalah zona, ini adalah desa ya, kelurahan. Kemudian ini adalah data kepadatan penduduknya. Ya. Tampak bahwa kepadatan penduduk ini radikal banget bedanya ya. Ada yang tinggi segini ya, ada yang rendah sekali gitu ya. Nah, tampak seperti itu. Padahal kita kan mengharapkan sehomogen mungkin. Lalu bagaimana dengan adanya kayak gini? Kita membuat nilai rata-ratanya berapa sih? Kepadatan ini 20 data nih, rata-ratanya berapa? Ketemu nilai rata-rata, ambil garisnya. Kemudian hitung standar deviasinya. Ketemu standar deviasinya, maka ditambahkan nilai min, ditambahkan standar deviasi, bikin garisnya. Nilai min dikurangi standar deviasi, bikin garisnya. Berarti kita di sini sudah punya range, area. Nah, ini adalah identifikasi pertama untuk mencapai sehomogen mungkin. Tampak di sini bahwa desa 1 itu di bawah range. Dia terlalu kecil. Tapi desa 2 itu di atas range, apalagi desa 5 dan desa 6. Lalu solusinya bagaimana? Nah, di sini kita arrange ya. Yang kecil ini kita anggap posisinya berdekatan semua ya, kita anggap seperti itu. Jadi zona atau desa 1 bisa digabung dengan desa kedua. Tapi kemudian dipotong setengah. Paham ya? Jadi ini kalau dinaikkan kan jadi segini ya. Lihat titik merah ini. Dan kemudian kita potong setengah. Kira-kira berarti di sinilah ya. Nah, areanya kita potong setengah. Maka dia menjadi posisi di sini. 2 desa ini digabung tapi kemudian dipotong. Lalu yang ini juga sama. Supaya masuk, maka area desa kelima ini juga dipotong. Potong setengah atau dipotong 3 boleh. Dibagi 3. Dibagi sama saja supaya nanti memudahkan dalam pembagian wilayah. Luas wilayah, data penduduk, dan tinggal kita bagi 2 atau bagi 3. Nah, sehingga kita turunkan nilai-nilai yang di atas standar ini, dan kita naikkan nilai-nilai yang di bawah ini. Ini digabung ini digabung ini digabung ini kan jadi segini ya. Ini digabung ini jadi segini. Nah, dikumpul-kumpulkan. Sehingga mungkin ini akan jadi 2 zona, 3, 4 zona. Ini bagi 3 aja, mungkin 7 zona. Ini bagi 2, 9 zona gitu ya. 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, mungkin sekitar 17 zona. Dari 20 desa, kita gabung menjadi 17 zona. Nah, berarti kita sudah posisi melakukan penyesuaian zona. Ada 17 zona. Setelah itu, kita bikin ininya lagi. Ini berarti akan terbentuk baru nanti. Ya, kepadatannya kan baru lagi karena kita gabung-gabungkan wilayah dengan itu kan. Nah, kemudian kita bikin apa grafik batang lagi, kita hitung min lagi, hitung standar deviasinya lagi, kemudian buat garis horizontal lagi, nanti akan mendapatkan hal yang baru. Nah, poinnya ada di nilai standar deviasinya. Pasti standar deviasinya akan mengecil. Di saat standar deviasi mengecil, berarti kita sudah melakukan upaya untuk membuat zona yang sehomogen mungkin dari variabel standar deviasi. Standar deviasinya dari kepadatan penduduk. Baik, sekarang saya akan bertanya dulu untuk ngecek pemahaman kalian, gitu ya. Dari manakah kalian bisa dapat data kepadatan jumlah penduduk? Silakan jawab. Ini Ketut Adila. Dari mana kalian bisa dapat data kepadatan penduduk tiap desa? Izin Pak, dari Badan Statistik Pak. Ya, dari BPS ya, Biro Pusat Coba. Statistik. Itu ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Apakah kalian menguasai bagaimana cara menghitung standar deviasi? Coba Cindy, caranya bagaimana? Atau standar deviasi itu artinya apa? Cindy silakan. Masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu mungkin bisa dibantu Arta Bawa. Silakan. Ade Arta Bawa. Apa itu yang disebut? Saya tadi kan ngomong standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Wah, kayaknya ini harus ini ya. Ini satu warning buat kalian semua untuk mempelajari hal-hal statistik dasar. Artinya ilmu sudah bertambah di bidang transportasi, ilmu yang statistik jangan sampai dilupakan. Jadi standar deviasi itu untuk menghitung penyimpangan-penyimpangannya, selisih-selisihnya. Makanya di gambar ini adalah selisih-selisih yang sifatnya di atas min dan di bawah min. Inilah rentang selisihnya dengan rata-rata. Itu maksudnya standar deviasi. Ya, nanti dipelajari lagi karena itu merupakan powerful tools bagi kita untuk membuat zona. Saya pikir apa yang saya sampaikan itu sudah meliputi teori-teorinya. Nanti tentunya harus kalian latih secara perhitungan sendiri ya. Nanti juga akan saya kirimkan contoh yang sedang dibuat atau mungkin kalian bisa ambil data PKL Tabanan. Ya, itu sangat bagus untuk latihan. Dan berikutnya silakan saya buka pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya mungkin memperjelas metode-metode yang sudah saya jelaskan atau gimana? Ya, silakan. Mungkin Wiarni mau nanya, Wiarni. Apa yang masih kamu bingungkan? Atau yang lain mungkin Satwika, silakan.
Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Kalau saya sumbernya banyak banget pertanyaannya ya. Untuk ngecek bagaimana apakah kalian memang sudah memahami konsep ini atau belum. Izin Baik, Pak, saya tanya saja kalau gitu ya, kalau tidak izin ada Pak, yang lain bertanya. izin Pak, Gimana? Desatwika izin mau Pak. tanya, silakan. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk penentuan zona transportasi itu bisa berdasarkan tata guna lahan sama kepadatan penduduknya. Bagaimana jika kepadatan penduduk di suatu daerah tuh memang sepi banget penduduknya? Apakah zona itu akan luas banget gitu, begitu Pak? Ya, jadi Apakah ada bukan tata guna lahan dan variabel-variabel kepadatan lain? penduduk, bukan. Jadi Ya, bisa pakai tata guna lahan, tapi hambatannya adalah tata guna lahan di Indonesia ini tidak homogen, ya, heterogen. Nah, makanya kita pakai kepadatan penduduk. Memang dalam misalnya gini ya, seperti ini misalnya, ada namanya daerah terbangun. Daerah terbangun, oke saya sampaikan ini, ya ini ya. 4 ini, ya, daerah terbangunnya mungkin di sekitar sini. Lalu di sini mungkin dia agak-agak renggang. Nah, itu ya. Jadi mungkin akan lebih fair apabila kepadatan penduduk bukan berdasarkan luas wilayah desa 4, tapi luas area terbangun. Itu akan lebih fair. Ya. Nah, nanti dalam latihan-latihan soal yang menjadi PR itu ya, bagi kalian nanti akan bisa lebih jelas bagaimana menganalisis hal tersebut. Ya, gitu ya. Oke, ada ya lagi Pak. satu Terima pertanyaan kasih lagi, Pak. silakan sebelum kita tutup. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Cara kita menentukan wilayah terbangun itu bagaimana Pak? Apa Nah, wilayah itu A terbangun atau tidak? bisa dari QGIS. Ya, SHP-nya QGIS itu sudah ada. Bisa juga cari data dari BPS, luas area terbangun, atau dari kecamatan terkait. Mereka punya datanya. Dan itu sifatnya data sekunder. Tapi QGIS biasanya ada SHP untuk luas daerah terbangun. Paham ya? Baik, kalau gitu saya pikir cukup saja dulu. Yang berikutnya untuk latihan-latihan akan saya kirimkan untuk membuat kalian nanti akan bisa lebih paham. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, semoga banyak manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya. Ya Pak. Oke, Assalamualaikum Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi. Makasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.